Yang kedua, yang membuat istrinya tertegun adalah Ayatullah Khamenei. Orang mana itu? Orang Iran yang baru wafat ya. Pemimpin tertinggi Iran. Ya, namanya Ayatullah Ruhullah Khamenei. Kalau dulu Khomeini ya. Kalau yang baru wafat ini Khamenei. Apa yang membuat istrinya tertegun? Bajunya itu dipakai udah 20 tahun. Itu terus dipakainya. Kemudian baju yang di dalamnya singlet itu yang diganti-ganti. Tapi jasnya itu terus. Lalu mau diganti oleh istrinya. Tidak tersabar katanya. Ini kita negara dalam keadaan kena embargo oleh Amerika dan negara Eropa. Rakyat-rakyat itu pun susah. Mau beli maju, beli makan susah. Yang lama sajalah, asalkan rapi, asalkan bersih. Tertegun pula istri. Bukankah engkau pemerintah tertinggi di Iran ini? Harta kita juga banyak, tapi harta yang banyak itu engkau gunakan untuk pagar negara. Apa dia pagar negara? Membuat rudal balistik. Yang insinyur-insinyurnya banyak sekali, yang akhirnya sangat mekar, sangat banyak sekali perkembangan senjatanya itu di zaman Ahmadinejad, orang Iran. Jadi termenung dia. Jadi baju yang dia pakai 20 tahun yang lalu itu juga baju yang dia pakai ketika dia wafat dibom oleh Amerika dan Israel. Bersama dengan baju itulah dia meninggal terjepit oleh bangunan yang menimpa dia. Masih ada nafasnya. Ketika dipindahkan di saat itulah dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia membuat istrinya tertegun. Yang ketiga, yang membuat istri tertegun juga orang Iran itu Ahmadinejad yang dikatakan tadi. Dibawanya lah istrinya ke kantor kepresidenan oleh Ahmadinejad. Bawa makan bersama. Rupanya makan bersama dengan istrinya di sana itu nasi yang dibekalkan oleh istrinya dari rumah. Dia tak pernah beli nasi, tak mau dipersiapkan nasi. Dia bawa nasi dari rumah. Itulah yang dimakannya bersama dengan istrinya. Istrinya pun terkejut. Rencananya mau makan enak juga di istana. Tahu-tahu nasi yang dari rumah juga ya. Terkejut dia. Itulah yang membuat istrinya tertegun. Engkau betul-betullah pemimpin. Kenapa engkau tidak mau bermewah-mewah di tengah rakyat yang sedang susah? Dan istrinya mengerti, terjadi penyesuaian diri, dan dua-duanya lebih memilih hidup sederhana. Kenapa engkau mau, wahai istriku, hidup sederhana? Karena untuk apa kita bermewah-mewah? Katanya hidup di dunia ini hanya sebentar saja. Pantun Melayu mengatakan halia ini tanam tanaman, ke barat juga akhir condongnya. Dunia ini hanya sementara dan sebagai pinjaman. Di akhiratlah kita kekal selama-lamanya. Jadi dalam hatinya itu merasa tentram, tenang, kebanggaan rohani dengan hidupnya yang sederhana. Nah, kalau mau pemimpin-pemimpin kita di Indonesia ini hidup sederhana seperti itu, maka rakyatnya akan mewah. Kalau pemimpinnya hidup sederhana, rakyatnya yang mewah. Kalau pemimpinnya hidup bermewah-mewah, rakyatnya yang miskin merana. Di Indonesia, menurut catatan statistik Indonesia milik negara, itu katanya cuma 11% yang miskin di Indonesia. Tapi setelah kita baca statistik dunia, apalagi semenjak dolar naik menjadi 17.000, ringgit Malaysia naik jadi 4.200, dolar Singapura juga naik, Brunei naik, angka kemiskinan di Indonesia juga jadi naik. Menurut statistik dunia, Bank Dunia dan Bank Amerika, jumlah orang miskin sekarang di Indonesia adalah 60,2%. 60,2%. Masya Allah. Jadi kalau ada 6 orang lewat di jalan, itu 6 itu
miskin itu. 4 orang yang agak di atas garis kemiskinan. Jadi meningkat kebudayaan di Indonesia. Ranking 2 kita di dunia. Ranking 1 Uganda di apa? Di Afrika. Negara-negara Afrika itu termasuk Sudan ya, yang sedang perang sekarang. Itu ranking berapa dia? Itu yang ranking 180,2%. Nah, jadi kalau di Indonesia 60,2%, itu berarti dari 280 juta penduduk Indonesia ada 150 juta orang Indonesia yang hidup miskin. Masya Allah. Nah, jadi pada hormat, sekarang kita berada di bulan Ramadan, kita merasa